Adik-adik, kakak bersyukur sekali hari ini kita kembali lagi beribadah bersama, memuji dan menyembah Tuhan. Kakak sangat suka cita karena minggu lalu kita sudah beribadah dan hari ini kita kembali lagi beribadah bersama. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang begitu besar atas kami. Sehingga kami diizinkan untuk bersama-sama lagi memuji dan menyembah Tuhan. Sekalipun kami tidak di gedung yang sama, tapi kami percaya Tuhan, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan Tuhan, biarkan Engkau sucikan, dikuduskan dalam hati kami, sehingga setiap pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hatimu. Dan Tuhan berkati firman-Mu yang akan diberitakan, agar dapat masuk ke dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau mengawali ibadah kita dengan menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Karena Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan, kami bersyukur. Sekali lagi katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi nyatakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Katakan terima kasih untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Mari bersyukur bersama-sama. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini
hari ini. Dengan tangan kami yang terangkat kami katakan Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Sebab hari ini kami katakan Adik-adik, pujian tadi mengajarkan kita bahwa kita harus bersyukur menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bersyukur bahwa Dia begitu ajaib dan baik atas kita. Dan Tuhan Yesus adalah cahaya terang kita yang harus kita ikuti dan meninggalkan segala kegelapan kita di masa lalu. Mari kita naikkan pujian Jump into the Light. Adik-adik, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima cahaya terang itu, kita harus hidup berubah dari dosa kita yang lama, hidup kepada sesuatu yang baru, hidup yang baru di dalam Kristus Yesus. Karena itu kita menaikkan pujian Sejak Ku Kenal Yesus. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku diberikannya.
Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, kita mau naikkan pujian dulu. Hidupku bukannya aku lagi. Ini akan menjadi tema firman Tuhan kita hari ini, bahwa hidup kita bukannya kita lagi. Adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Seperti lagu tadi, hari ini tema firman Tuhan kakak adalah hidupku bukannya aku lagi. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang begitu besar. Terima kasih Engkau telah memimpin kami sepanjang pujian penyembahan tadi. Dan kami percaya Tuhan disenangkan, disukakan atas pujian dan penyembahan kami. Dan Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, biarkan kami duduk diam dan memperhatikan setiap firman Tuhan yang diberitakan. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan agar kasih karunia Tuhan, pengurapan Tuhan. Dan biarkan Engkau menguasai lidah bibir hamba-Mu, agar hanya nama Kristus yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, minggu lalu Kawati sudah membahas tentang Paulus. Siapa itu Paulus? Paulus namanya dahulu adalah Saulus. Dia merupakan seorang penganiaya jemaat yang suka membunuh jemaat, yang suka mencari-cari orang Kristen untuk disiksa dan dipukuli. Tapi suatu ketika dia berada dari Tarsus. Tarsus merupakan rumahnya dari Paulus. Dia pergi ke Damsyik. Di sana ia hendak membunuhi orang-orang Kristen di Damsyik. Tetapi ketika di perjalanan menuju kepada Damsyik, di sana dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan hidupnya diubahkan. Nah, hari ini kita akan membahas kelanjutan dari apa yang terjadi dengan Paulus. Tetapi sebelumnya kakak mau kita membaca bersama-sama Kisah Rasul pasal 9
ayatnya yang ke-26 sampai 30. Sekali lagi, Kisah Rasul pasal 9 ayatnya yang ke-26 sampai 30. Adik-adik kakak mohon untuk membuka Alkitabnya dan kita akan membacanya bersama-sama. Kakak akan membacanya di sini dan adik-adik baca sendiri masing-masing. Kisah Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 30. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi, setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Adik-adik, melalui firman Tuhan yang tadi kita baca, kita mengetahui keadaan setelah Paulus atau setelah Saulus hidup menerima Tuhan Yesus. Kita melihat adik-adik bahwa Allah memperlengkapi Saulus di dalam pelayanannya. Saulus dipertemukan dengan orang-orang di Yerusalem, dengan umat-umat percaya lain di Yerusalem. Dan di sana bukannya mereka menerima dia, tetapi mereka justru ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena Saulus ini merupakan orang yang dulu pernah membunuh mereka, dulu pernah mencari-cari mereka, dulu pernah menakut-nakuti mereka. Tetapi katanya hari ini dia menjadi seorang yang bertobat. Aneh bukan? Kalau dulu Paulus ini mengejar-ngejar mereka, tapi sekarang justru dia menceritakan tentang Tuhan Yesus. Itu suatu hal yang aneh. Bisa saja itu merupakan seorang yang berusaha untuk mengintai-ngintai. Tetapi ada satu orang yang berdiri menjadi teman atau menjadi saksi dari Paulus. Dia adalah Barnabas. Barnabas berkata bahwa Pak Saulus ini merupakan seseorang yang takut akan Tuhan, bahwa Pak Saulus ini benar-benar sudah bertobat. Dan Barnabas menceritakan bagaimana Saulus menjadi saksi Kristus di Damsyik, bagaimana Saulus menjadi seseorang yang menyebarkan Kristus di Damsyik. Adik-adik, kalau kita tahu kemarin Kawati sudah bilang bahwa Saulus ini merupakan seorang ahli Alkitab atau ahli Taurat pada zamannya, karena dia merupakan seorang murid dari seorang Farisi bernama Gamaliel. Dia adalah orang yang sangat ahli dalam perjanjian lama. Karena itu, kalau adik-adik baca di ayatnya yang ke-29 dikatakan, ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Kita tahu bahwa karena Saulus merupakan seorang yang sangat ahli dalam perjanjian lama, maka ketika dia harus berbincang dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, dia sanggup melakukannya. Jadi sekalipun di masa lalu Saulus, ketika dia menjadi seorang yang ahli Taurat, dia mungkin memakainya untuk suatu hal yang salah. Dia memakainya dengan cara menafsirkan dengan hal yang salah sehingga dia berusaha untuk membunuh orang-orang Kristen. Tapi sekarang setelah dia menerima Tuhan Yesus, justru pengetahuannya itu menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menjadi cara untuk mentobatkan orang lain. Ini merupakan suatu hal yang penting adik-adik. Tuhan telah mempersiapkan Saulus sebelumnya agar dia cakap, agar dia menjadi seorang yang bisa, seorang yang mampu, bahkan sangat mampu untuk menjadi alat Tuhan menyebarkan Injil sampai kemana-mana. Dan juga kalau kita melihat bahwa Saulus yang sekalipun dia seorang yang dulu menjadi orang yang sangat-sangat mengerikan, seorang yang suka membunuh, seorang yang sangat-sangat berdosa menurut kita, tetapi justru Tuhan memakai dia. Tuhan memakai seorang yang justru dulu sangat-sangat menyakiti Tuhan, tapi kali ini dia justru menjadi sangat-sangat mencintai Tuhan. Tuhan Yesus melakukan hal itu. Dia penuh kasih karunia. Dia Allah yang tidak memandang bulu. Dia Allah yang memandang kamu berharga menurut kasih karunia-Nya. Dan itulah firman Tuhan pada hari ini. Bahwa Saulus yang dulunya seorang berdosa, kini menjadi hidup bagi Kristus. Bahkan Saulus berkata di dalam Galatia 2 ayat 20. Adik-adik kakak minta buka Alkitab dari Galatia 2 ayat 20.
Galatia pasal 2 ayat 20 katakan, namun aku hidup. Aku di sini adalah Paulus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus, seorang pembunuh, berkata bahwa hidupku yang kuhidupi sekarang bukan hidup karena aku, bukan hidup tentang aku, tetapi hidup tentang Kristus. Kristus yang hidup di dalam aku, Kristus yang berkuasa atas aku, dan dia meninggalkan segala hidupnya yang lama untuk menjadi hidup bagi Kristus. Nah adik-adik, kalau Paulus bisa, demikian juga kita. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, biarkan Tuhan menguasai hati kita, menguasai hidup kita. Kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku dosa di hadapan Dia, dan percaya kepada Dia sepenuhnya, berkomitmen penuh, percaya penuh, yakin penuh bahwa Allah harus bertahta atas hidup kita, maka Dia dapat mengubahkan kita menjadi hidup yang baru. Roh Kudus yang di dalam kita akan mengubahkan kita, menguatkan kita, menjadikan kita sesuatu yang baru. Kalau Paulus yang dulunya di dalam keberdosaannya membunuh orang-orang, tetapi sekarang bisa menjadi menghidupkan orang-orang lewat Injilnya. Demikian juga adik-adik. Adik-adik sekarang bisa menyatakan kasih Kristus melalui hidup adik-adik. Sekalipun adik-adik dulu pernah menyakiti hati Tuhan, tapi hari ini Tuhan berbicara kepada adik-adik untuk adik-adik kembali lagi kepada Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan membawa kasih Tuhan itu kepada orang-orang lain. Membuat orang-orang lain juga menerima Kristus sama seperti yang Paulus lakukan. Dan adik-adik lihat, Paulus diperlengkapi Allah sebelum dia percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian juga adik-adik. Mungkin sebelum ini adik-adik pernah menjadi seorang yang jago dalam ini, jago dalam itu, jago dalam main basket, jago main futsal. Mungkin adik-adik pada saatnya ketika adik-adik membutuhkan itu di dalam pelayanan, justru adik-adik membawa main futsal itu menjadi terang di bagi banyak orang. Kakak dulu waktu kelas 1 SD dan TK, kakak pernah balet. Bayangin, kakak cowok tapi balet. Iya, itu sesuatu yang lucu bukan? Kakak balet waktu itu. Kakak balet cuma setahun, tetapi sekarang kakak baru mengetahui bahwa justru karena kakak dulu pernah balet itu, kakak dipakai dalam pelayanan. Di Tiranus, di sekolah kakak, setiap Natal kami selalu ada penari dan juga penari panji banner yang pakai bendera-bendera gitu. Nah, kakaklah yang ngajar karena tidak ada lagi laki-laki yang jago nari yang bisa lentur badannya untuk menari selain kakak. Jadi kakak bersuka cita, sekalipun dulu mungkin itu sesuatu yang aneh diketawain sama orang-orang, tapi justru sekarang kakak tahu bahwa itu sangat-sangat berguna bagi pelayanan Kristus. Demikian juga hidup adik-adik. Mungkin dulu seperti apa hidup adik-adik? Mungkin adik-adik jago dalam suatu hal, jago dalam lari misalnya, jago dalam melukis, menyanyi, ataupun menulis. Tuhan bisa pakai itu semua, asal adik-adik serahkan hidup adik-adik ke dalam Tuhan. Maka Dia akan melakukan segala sesuatunya bagi kemuliaan namanya. Kita telah selesai, dan ayat hafalan minggu ini adalah tadi, Galatia 2 ayat 20. Panjang ya, tapi kakak hanya bagi untuk kelas kecil sampai ke kata yang di dalam aku. Jadi untuk kelas kecil, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu untuk kelas kecil. Untuk kelas tengah dan besar, seperti biasa, sampai full. Kakak yakin dan percaya, adik-adik bisa menghafalkan ayat ini dengan baik. Dan untuk meresponi firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian dari GMS, Gereja Mawar Sharon, lagunya Pilihanku. Adik-adik belum pernah mendengar lagu ini, tetapi kakak sangat-sangat terberkati dengan lagu ini. Dan adik-adik boleh mendengarkan lagu ini, dan kakak percaya adik-adik juga akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari beri sorak-sorai balik meriah buat Tuhan. Katakan
keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Mari tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Beri Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Nah, adik-adik, jadi seperti lagu tadi, kita diajarkan untuk meninggalkan hidup lama kita. Tidak lagi kompromi atas dosa, nggak lagi hidup menyakiti Tuhan, dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita lakukan itu, mari kita berkomitmen untuk terus hidup di dalam Kristus, menjadi Kristus dan bagi Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau begitu baik atas kami. Dan terima kasih Tuhan, Engkau telah menegur kami, Engkau telah mengajar kami untuk dapat kembali lagi kepada Engkau. Meninggalkan segala dosa kami, meninggalkan segala masa lalu kami. Dan biarkan Tuhan memakai kami menjadi anak-anak terang. Dan Tuhan, kami selesai dalam firman Tuhan hari ini, tapi kami percaya pertolongan, penyertaan Tuhan sepanjang minggu-minggu yang akan datang ada di dalam tangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berikan berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus menghampiri mereka, menghampiri anak-anak-Mu, dan biarkan itu menyertai keluarga mereka dimanapun mereka berada. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kemiskinan, ada kasih karunia Tuhan, sukacita, damai sejahtera, kekayaan, dan kehidupan daripada Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya corona ini akan selesai dengan baik sebab Engkau Allah berperkara penuh atas segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan. Allah menyelamatkannya setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Amin. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 6. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil, karena Injil merupakan kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya.